Halo teman-teman, kita jumpa lagi dalam video yang kedua tentang OOP dalam PHP, ya, Object Oriented Programming. Nah, pada video kedua ini kita akan belajar dulu bagaimana membuat kelas dan metode. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus mengerti juga bagaimana cara kita menentukan kelas, menentukan metode, dan selanjutnya menentukan instant object, kemudian memberikan properti dan memanggil kelas itu. Nah, oke. Ya, kita mulai dari basic ya, paling basic sekali tentang object oriented programming. Nah, oke. Jadi jangan lupa subscribe dulu videonya biar kita sama-sama belajar dari channel ini. Nah, oke. Ya, jadi kita belajar tentang kelas dan metode ya. Nah, oke. Nah, misalkan kita menentukan objeknya. Ya, objeknya adalah mobil. Nah, jadi kita mengambil pelajaran tentang objek mobil. Nah, di dalam object oriented programming kita menentukan objeknya terlebih dahulu. Nah, untuk video kedua ini kita menentukan objeknya itu adalah mobil. Nah, oke, taruhlah gambarnya seperti ini ya. Nah, mobil keren, mobil tua tapi keren. Nah, kalau kita lihat mobil, objeknya mobil, maka tentunya kita akan membuat kelas dengan nama mobil juga ya. Biasanya orang membuat mobil kelas seperti itu. M-nya besar, C-nya besar ya, mobil kelas. Nah, karena di sini bersifat case sensitif ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan penamaan kelasnya mobil kelas dengan M-nya besar dan C-nya besar, maka pada saat pemanggilan nanti, maka kita juga harus menggunakan persis seperti huruf yang kita gunakan membuat kelasnya. Oke, sampai sini mengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita menentukan kelasnya, maka kita akan menentukan atributnya. Nah, kira-kira atribut apa saja yang melengket pada mobil? Yang pertama adalah mereknya. Nah, biasanya kan kalau kita lihat mobil, nah kita lihat ini mobil apa? Oh, Toyota. Nah, kalau di Toraja itu bukan mobil kalau bukan Toyota ya. Ya, jadi atribut yang melengket pada mobil yang pertama merek, kemudian warnanya, kemudian platnya. Nah, oke. Nah, sama kalau misalkan kita mengambil objeknya manusia misalkan ya, objeknya manusia, berarti kelasnya adalah manusia kelas. Nah, contohnya atau manusia saja. Nah, kemudian atributnya adalah nama, tinggi badan, misalkan jenis rambut bisa juga atribut yang melekat ya. Makanya kalau orang greeting biasa dipanggil Karibo. Nah, itu adalah atribut yang melekat. Nah, jadi seperti itu. Oke, setelah atribut, setelah kita menentukan objeknya, kelas, kemudian atribut, maka kita menentukan metode. Metode itu artinya apa yang dilakukan ya, dengan objek ini. Nah, misalkan kalau mobil, maka yang menjadi metode itu atau function adalah bisa menyalakan mesin, misalkan nyalakan mesin, jalankan mobil, dan matikan mesinnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi kita memberikan contoh tentang kelas manusia. Nah, kalau kelas manusia kira-kira metodenya apa ya? Kalau misalkan kelas manusia. Nah, kalau kalau objeknya manusia, maka metodenya bisa jadi jalan atau lari. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan dengan function atau metode. Nah, oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam codingnya ya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk yang menggunakan bahasa pemrograman lain, pada dasarnya OOP ini sama ya. Untuk yang menggunakan Java atau bahasa pemrograman lain, Anda boleh mengikut juga di sini karena pada dasarnya itu adalah sama ya, masing-masing menggunakan kelas, atribut, kemudian function atau method. Nah, oke ya, untuk video ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, kita masuk kepada contohnya. Saksikan terus video ini ya, kita masuk ke dalam contohnya. Oke, kita masuk di codingnya. Masih ingat kemarin ya, kalau kita membuat aplikasi PHP, maka kita buat folder di htdocs ya.
Oke, kalau lupa boleh nonton video tentang tutorial dan pemrograman PHP ya di playlist yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat kelas dan metode. Kita buat dulu folder di dalam SAM htdocs. Nah, di sini kita buat folder. Saya berikan nama foldernya adalah OOP PHP. Oke. Nah, setelah itu kita buka Visual Studio Code. Kita arahkan foldernya ke htdocs yang kita sudah buat tadi ya. SAM htdocs PHP. Oke. Nah, di sini kita membuat satu file PHP di dalam folder OOP PHP dengan nama file belajar kelas belajar OOP saja. Belajar OOP titik PHP. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, ikuti sesuai dengan video supaya kalian tidak tersesat. Nah, tapi kalau tersesat kalian boleh bertanya di kolom komentar. Nah, di sini kita akan membuat kelas seperti biasa. PHP kita mulai dengan tag pembuka PHP seperti ini. Nah, di dalam membuat kelas, maka kita langsung mengetikkan kelas, misalkan tadi mobil ya, mobil kelas. Nah, jadi kelasnya adalah mobil kelas. Oke, buka kurung kurawal dan buat sebuah kita buat variabel public. Misalkan misalkan variabel merek. Jangan lupa titik komanya, dan kita buat lagi variabel warna ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat ini begitu sangat simpel ya, tapi ya seperti itulah kelas. Nah, makanya pada saat kita belajar tentang OOP, maka kita akan lebih mudah mengerti kalau kita sudah pahami pemrograman secara prosedural terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, jadi sesimpel ini kelasnya ya, sesimpel ini. Nah, oke, jadi Anda tidak perlu bingung. Nah, sekarang kita akan membuat function. Kita akan membuat function atau metode. Nah, jadi masih dalam kelas. Setelah kita membuat variabel, maka kita buat metodenya di sini atau functionnya. Kita buat function, misalkan function mesin ya, function mesin. Oke. Nah, setelah itu kita buka lagi kurung kurawal seperti ini. Nah, kita tulis echo hi merek mobil saya adalah variabel this strip lebih besar merek. Jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa ada yang namanya variable this ya. Nah, oke, jadi variable this ini adalah ini disebut variabel istimewa. Nah, kenapa disebut variabel istimewa? Karena ini adalah standar variabel dari PHP 5 ke atas. Nah, jadi PHP 5 ke bawah atau 4 ke bawah ya, saya kurang tahu. Yang jelas
versi PHP 5 itu nanti versi PHP 5 baru mendukung yang namanya pemrograman berbasis objek, nah atau object oriented programming. Nah, di variabel dis ini adalah variabel istimewa di dalam PHP, dan variabel dis ini tidak boleh digunakan di luar dari kelas. Jadi dia harus ada dalam kelas. Nah, oke. Nah, kalau kita belajar tentang pemrograman PHP secara prosedural yang kemarin di video-video sebelumnya di playlist PHP MySQLi, nah itu kita masih bebas menggunakan nama variabel ya. Di sini tidak lagi ya, karena ada namanya variabel istimewa. Nah, oke. Nah, lanjut. Kenapa ada tanda strip dengan tanda lebih besar dari? Nah, jadi apabila kita menggunakan tanda strip dengan tanda lebih besar dari, maka itu sebenarnya adalah pemanggilan variabel. Tetapi kalau kita menggunakan strip lebih besar, itu kita tidak perlu lagi menuliskan tanda dolar. Nah, tanda dolar seperti ini ya, tanda dolar seperti ini. Nah, coba perhatikan di atas sini ada dolar merek. Di sini kita sudah tidak menggunakan dolar merek karena kita sudah menggunakan strip lebih besar dari. Nah, oke. Nah, oke. Jadi jangan pusing dulu ya. Ini baru dasar sekali ya. Nah, jadi di sini kita sudah membuat tentang kelas dan metode ya, atau function. Nah, kalau setelah kita memahami tentang OOP ini, maka kita boleh lanjut lagi dengan konsep MVC. Nah, apa itu konsep MVC? Adalah model view dan controller. Nah, setelah kita belajar tentang model view dan controller, barulah kita masuk ke dalam pembelajaran framework. Nah, oke. Jadi Anda yang mau kuat dasarnya pemrograman web ini, kalian harus mulai dari pelajaran tentang pemrograman prosedural, kemudian belajar tentang pemrograman OOP, kemudian belajar tentang pemrograman MVC ya, model view controller. Baru kemudian kalian masuk ke dalam framework. Nah, kalau kalian langsung masuk ke framework, mungkin kalian bisa lah menggunakan framework, bisa menggunakan misalkan CodeIgniter, Laravel, dan sebagainya. Tapi Anda dasarnya tidak kuat. Nah, ya Anda mungkin boleh saja mahir, tetapi ada perbedaan kalau kalian menguasai mulai dari basic. Nah, oke. Nah, ya oke. Jadi pada video kali ini kita sudah terlalu banyak ceramah. Ini tentang kelas dan fungsi ya. Nah, jadi di sini kita sudah membuat kelas dan kita membuat satu fungsi di dalam kelas. Nah, oke. Selanjutnya kita akan kembangkan dengan membuat instant object dan juga memberikan atau mengatur properti dari ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe filenya ini, di save saja karena kita akan lanjut menggunakan file ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di video yang ketiga.